Bullshit. UMK yang sekarang pun tidak menunjang untuk kebutuhan kehidupan layak kalian. Tapi kami tidak neko-neko pada hari ini. Kami minta sesuaikan. Kami minta perhatikan. Kami minta prioritaskan tentang kesejahteraan buruh di Kota Tasikmalaya. Kalian bisa duduk hari ini. Masih kan tersisa suara kita? Kita lakukan hari ini ya. Masyarakat apa? Bullshit. UMK yang sekarang pun tidak menunjang untuk kebutuhan kehidupan layak kalian. Tapi kami tidak neko-neko pada hari ini. Kami minta sesuaikan. Kami minta perhatikan. Kami minta prioritaskan tentang kesejahteraan buruh di Kota Tasikmalaya. Kalian bisa duduk hari ini gara-gara kami. Karena yang mengeluarkan surat rekomendasi untuk kenaikan upah adalah yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Tasikmalaya. Hari ini kita ingin memastikan apakah PJ Wali Kota Tasikmalaya berpihak kepada rakyat, berpihak kepada buruh, atau tetap membawa kepentingan kapitalis melalui PP 51 tahun 2023, kawan-kawan. Selamat kawan-kawan, hari ini kita tunggu jawaban, kita tunggu kepastian dari kepala pemerintahan. Sejumlah serikat buruh lakukan aksi bersama untuk kenaikan upah 15% Kota Tasikmalaya di depan Balai Kota Tasikmalaya. Nampak hadir peserta aksi dari KSBSI, Piket SBSI 92 dan KASBI meneriakan tuntutannya dalam rangka menolak PP nomor 51 tahun 2023. Tapi inilah bukti kegoblok-goblok pemerintah dalam sana, kawan-kawan. Masa aksi menuntut PJ Wali Kota Dr. CKP Guansah SSTPME untuk hadir dan revisi surat rekomendasi yang telah diajukan ke provider terkait dengan UMK 3,82%. Tapi inilah bukti pemerintahan kita saat ini. Yang mana pemerintah saat ini tidak berpihak kepada kita, tidak berpihak kepada masyarakat, melainkan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, kawan-kawan. Ini wajib kita lawan. Ini wajib kita lawan. Akan tetapi hingga sore hari pun penjabat wali kota tidak nampak hadir, sehingga masa memblokade salah satu ruas jalan Letnan Harun dan memasang tenda sebagai bentuk aksi kekecewaan. Koordinator lapangan Dani Martin mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh penjabat wali kota Tasikmalaya. Demikian Alex MNV TV.
Ya, hasilnya betul-betul miris dan sangat mengecewakan. Tidak ada respon sama sekali dan tidak ada nurani sedikit pun dari sekelas PJ Kota Wali Kota Tasikmalaya tersebut. Akhirnya aspirasi kita, kegiatan kita lebih dari 15 jam mungkin ya, tidak ada tanggapan sama sekali dan dia tidak hadir. Justru dia malah bikin menjadi suatu konflik. Akhirnya kita harus berseteru dengan kaum buruh lagi, yaitu bawahan mereka yang tidak bisa apa-apa. Nah, akhirnya kita berstatement menjelang pagi itu, akhirnya kita berangkat untuk mengawal di provinsi masa kita. Nah, untuk terus apakah menurut Akang ada efeknya nih terkait dengan rekomendasi yang diluncurkan oleh PJ Wali Kota dengan angka 3,82% untuk UMK Kota Tasikmalaya? Ya, betul-betul dampak yang sangat riskan untuk kita ya. Apabila yang 3,8 itu menjadi suatu acuan untuk menjadi rekomendasi untuk keseluruhan minimalnya Sepriangan Timur, itu kan sangat membahayakan dan merugikan kaum buruh apabila itu digunakan. Apa pertanggungjawaban dari CK? Ya kan, PJ Wali Kota Tasikmalaya, apa pertanggungjawaban beliau apabila betul dia bersikukuh dan tidak merevisi rekomendasi yang 3,8 itu? Berarti itu untuk revisi sendiri, apakah memang ada kemungkinan bisa direvisi atau memang kayaknya udah final atau gimana? Seharusnya, makanya kita standby sampai menjelang pagi itu bisa dirubah, bisa direvisi. Tapi kenyataannya dia buta dan tuli, tidak ada niat sama sekali. Dia tidak benar-benar tidak peduli sekali kepada buruh Kota Tasikmalaya. Dia cuma mementingkan kepentingan jabatannya sendiri aja. Padahal menurut kita rekomendasi itu kan bukan penetapan. Apa susahnya dia pro rakyat, pro buruh? Orang tua itu sebatas rekomendasi. Itu aja. Nah, target ke depan nih ya, akan ada pengawalan di tingkat provinsi. Nah, mungkin rekan-rekan dari Serikat Buruh sendiri apakah memang udah berangkat atau gimana, dan berapa lama kemungkinan di sana? Ya, kita kan terus mengawal dan semalam pun kita sudah memberangkatkan sebagian untuk terus mengawal di provinsi ya. Nah, cuma untuk langkah selanjutnya kami nggak akan pandang bulu lagi dikarenakan respon seorang PJ sendiri yang menganggap dan menyepelekan, dianggaplah kami sampah, maka kami akan buktikan setiap ada pelanggaran hak normatif buruh di Kota Tasikmalaya, kita akan langsung melimpahkan afiliasi massa kita untuk melakukan pembelaan hak buruh tersebut. Kalau semalam itu sebetulnya bukannya delegasi mungkin ya, kalau menurut analisa kita itu cuma sebatas antisipasi yang kita anggap bahwa itu menunjukkan nilai penghinaan pada kami. Makanya dia cuma menugaskan, dan mungkin juga itu cuma petugas secara inisiatif mungkin ya dari Dinas Tenaga Kerja terkait di Kota Tasikmalaya dan dari pihak Kesbangpol. Nah, menurut saya itu bukan delegasi. Mereka membantu kita untuk menyadarkan seorang CK ya kan, PJ sendiri yang alhasil hampir lebih dari 3 kali berupaya mereka, dan itu pun sama. Dia seakan-akan mereka itu ya kan, bawahannya itu berbicara dengan batu. Jadi tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu. Ya, walaupun bawahan-bawahannya itu mempunyai perasaan, jiwa dan sisi manusianya ada, tapi ya dia ngobrol dengan atasan yang tidak punya perasaan. Ya, itulah makanya saya bilang mungkin bukan delegasi. Mereka juga berupaya dan peduli pada masyarakat buruh. Makanya mereka ikutkan sampai akhir perjuangan mereka. Akhirnya mereka tidak mendapatkan atau titik pencerahan dan upaya-upaya untuk mencari solusi untuk merevisi rekomendasi yang sudah diajukan oleh CK sendiri. Itu.